Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu kondisi sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada hari ini Pak Aris akan menyampaikan materi informatika untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8 dengan judul materi algoritma. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak selalu patuh, taat dengan kedua orang tua serta Bapak Ibu Guru. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Dan tetap semangat belajar meskipun saat ini kita belajar dalam kondisi pandemi COVID-19. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.2, memahami bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma, dan bahwa algoritma dirancang untuk mengeneralisasi solusi berbagai situasi. Materi pokok yang akan kita pelajari ada dua, yang pertama algoritma, yang kedua flowchart. Dengan tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bahwa algoritma dirancang untuk mengeneralisasi solusi berbagai situasi. Coba anak-anak perhatikan salah satu program aplikasi yang ada di laptop, handphone, atau komputer kalian. Misal kita sedang menggunakan aplikasi pengolah kata, kita sedang berinteraksi dengan komputer, memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan pengetikan sesuai dengan inputan yang kita berikan. Ketika kita memberikan instruksi untuk mencetak dokumen, itu berarti kita memerintahkan komputer untuk melakukan proses pencetakan dokumen. Interaksi manusia dengan komputer merupakan disiplin ilmu yang di dalamnya mempelajari pola komunikasi antara manusia dengan komputer. Bagaimana manusia memberikan instruksi kepada komputer dan bagaimana komputer memberikan feedback balik kepada manusia sebagai penggunanya melalui antarmuka atau user interface pada program aplikasi tersebut. Adapun tujuan interaksi manusia dengan komputer antara lain yang pertama, mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer. Dengan adanya kemudahan interaksi, maka kita dengan mudah dapat memberikan instruksi atau perintah kepada komputer. Yang kedua, manusia sebagai pengguna mengharapkan umpan balik sesuai dengan input yang diberikan. Ketika kita mengetekan tombol A, maka yang kita inginkan muncul di layar monitor adalah tombol A. Maka komputer akan memproses sesuai dengan inputan yang diberikan oleh pengguna. Yang ketiga, manusia sebagai pengguna mengharapkan output sesuai input yang diberikan. Output bisa berupa audio, bisa berupa video, atau bisa berupa dokumen cetak. Saat ini banyak sekali jenis interaksi antar komputer dengan manusia yang kita jumpai di perangkat kita, baik itu laptop, handphone, ataupun komputer, melalui sebuah program. Dan untuk bisa membuat sebuah program yang mudah digunakan oleh pengguna atau manusia, dibutuhkan 3 tahapan, yaitu yang pertama algoritma, yang kedua diagram alir atau flowchart, yang ketiga bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Dari 3 tahapan dalam membuat sebuah program, yang pertama adalah algoritma. Algoritma pertama kali ditemukan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan asal Uzbekistan. Pada zaman dahulu, algoritma berkaitan dengan aturan aritmatika untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bilangan numerik Arab.
Seiring perkembangan teknologi, algoritma dibutuhkan untuk menyusun sebuah program atau aplikasi. Pernahkah anak-anak memasak mie instan ataupun melihat orang tua atau saudara kalian memasak mie instan? Dalam memasak mie instan, ada urutan yang harus dilakukan dan tidak boleh berbolak-balik. Dari mulai kita menyiapkan alatnya, kita mengambil air bersih, kita memasak air sampai mendidih, kita masukkan minyak, sampai dengan proses selanjutnya hingga mie siap untuk dikonsumsi. Ataupun kalian pasti pernah melakukan panggilan telepon ke saudara, orang tua, atau teman kalian. Tentu saja ada urutan langkah yang harus dilakukan dan tidak boleh bolak-balik. Dari mulai kita menyalakan handphone, kita memencet tombol nomor telepon yang dituju, hingga kita dapat berbicara dengan si penerima atau si orang yang kita ajak untuk berkomunikasi lewat panggilan telepon. Kita tidak bisa membolak-balik urutan, kita belum menekan tombol telepon kemudian kita berbicara, tentu saja tidak bisa. Harus sesuai dengan urutan dari proses yang dilakukan. Dan itu adalah contoh sederhana dari penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang dibuat secara sistematis dan efisien untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Contoh lain, algoritma adalah algoritma menghitung keliling persegi panjang. Yang pertama kita mulai dulu. Yang kedua, kita tentukan nilai panjang dan kita definisikan dalam P. Yang kedua, kita tentukan nilai lebar dan kita definisikan dalam L. Yang keempat, kita dapat menghitung keliling persegi panjang dengan menggunakan rumus K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Yang kelima, kita dapat menampilkan output, baik itu output ditampilkan di layar monitor atau berupa output cetakan. Yang keenam, selesai. Kita tidak bisa membolak-balik urutan dari algoritma tersebut. Kalau kita tidak mengetahui atau menyelesaikan langkah 2 atau langkah 3, tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan langkah 4. Ketika kita tidak mengetahui panjang atau kita tidak mengetahui lebarnya, tentu saja kita tidak dapat menghitung keliling persegi panjang tersebut, dan selanjutnya kita tidak dapat menampilkan hasil atau mencetak dari output perhitungan tersebut. Materi selanjutnya yang kita pelajari adalah flowchart atau diagram alir. Flowchart berisikan simbol-simbol khusus yang digunakan untuk menjelaskan tahapan-tahapan atau urutan atau prosedur yang telah dibuat pada algoritma. Atau dengan kata lain, flowchart adalah algoritma dalam bentuk bagan. Kita akan mempelajari beberapa simbol dari flowchart atau diagram alir. Yang pertama, simbol terminator, yaitu simbol awal dan akhir dari flowchart. Simbol ini dilambangkan dengan bentuk elips dan berisi kata start atau end atau mulai atau selesai. Ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia, maka idealnya gunakan bahasa yang sama dari awal sampai akhir. Ketika kalian menggunakan kata start, berarti dalam flowchart di proses yang kedua dan selanjutnya gunakan dalam bahasa Inggris. Contoh dari simbol terminator adalah mulai, start, selesai. Simbol flowchart yang kedua adalah simbol data. Simbol ini berisi dengan data, baik itu data tetap yang sudah ditentukan maupun data yang berupa inputan. Untuk data tetap dilambangkan dengan simbol seperti yang ada di layar. Dan untuk simbol data input dilambangkan seperti yang ada di layar. Contoh penggunaannya adalah ketika sudah diketahui panjang dan lebarnya, maka kita gunakan simbol data tetap. Kita masukkan dalam simbolnya P sama dengan berapa dan L sama dengan berapa. Ketika P dan L tidak ditentukan dan itu merupakan sebuah inputan, maka kita gunakan simbol data input. Input P dan input L.
Simbol yang selanjutnya adalah simbol proses. Simbol yang digunakan untuk membuat sebuah proses, misalnya proses perhitungan, berbentuk persegi panjang. Untuk contoh aplikasinya, kita proses perhitungan keliling persegi panjang tadi. Dalam kotak simbol proses kita masukkan K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Atau instruksi proses yang lainnya, misalnya proses melipat kertas, berarti kita masukkan instruksi lipat kertas dalam simbol persegi panjang. Simbol flowchart yang selanjutnya adalah simbol cetak. Simbol ini digunakan untuk mengeluarkan atau menghasilkan output hasil perhitungan atau proses di tahapan sebelumnya. Simbol cetak berbentuk jajar genjang dan penggunaannya seperti untuk menghitung persegi panjang tadi, kita menginginkan cetak dari keliling persegi panjang, maka kita masukkan dalam simbol jajar genjang berupa tulisan cetak K. Simbol flowchart yang selanjutnya adalah simbol keputusan. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kondisi yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban, bisa ya atau tidak. Simbol keputusan seperti yang ada di layar monitor. Contoh dari penggunaannya, apakah air mendidih? Jika ya, maka proses selanjutnya ke kanan. Jika tidak, maka proses selanjutnya ke bawah. Simbol flowchart yang selanjutnya adalah simbol alur proses. Simbol ini menghubungkan satu tahapan dengan tahapan yang lain. Dilambangkan dengan bentuk panah. Contoh pengaplikasiannya adalah dari mulai tahap pertama kita mulai, kemudian tahap kedua adalah input P dan input L, maka tahapan pertama dan tahapan kedua dihubungkan dengan tanda panah ke bawah. Itu artinya dari mulai tahapan pertama, tahap mulai, menuju ke tahap selanjutnya ke bawah, yaitu tahap input panjang dan input lebar. Berikut adalah contoh flowchart untuk menghitung keliling persegi panjang. Yang pertama, kita mulai dulu, kemudian tanda panah ke bawah, itu artinya kita ke proses yang kedua, yaitu kita tentukan panjang dan lebarnya. Karena sudah ditentukan ini adalah nilai tetap, maka kita gunakan simbol seperti ini. Kita masukkan P sama dengan 3 dan L sama dengan 2. Kemudian ada tanda panah ke bawah, itu artinya ada proses selanjutnya yang harus dilakukan, yaitu proses perhitungan, menghitung K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kemudian ada tanda panah ke bawah, ada proses selanjutnya yang harus dilakukan, yaitu cetak keliling persegi panjang. Kemudian proses selanjutnya setelah cetak adalah selesai. Berarti proses untuk menghitung keliling persegi panjang sudah selesai. Dari mulai awal mulai, kemudian kita tentukan data tetapnya, panjangnya 3, lebarnya 2, kemudian proses perhitungan K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, kemudian proses untuk output berupa cetak K, dan proses selesai. Bagaimana ketika data yang dibutuhkan adalah berupa data inputan? Contohnya adalah kita dari mulai, kemudian panah ke bawah, ada input P, input L. Itu digunakan ketika P belum diketahui dan L belum diketahui. Maka user atau pengguna diminta untuk memasukkan P dan untuk memasukkan L. Kemudian proses selanjutnya akan menghitung keliling persegi panjang dengan menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar menggunakan simbol persegi panjang, yaitu simbol proses. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan atau mencetak K, dan proses selanjutnya selesai. Itu tadi flowchart untuk menghitung keliling persegi panjang dengan 2 data yang berbeda. Yang pertama data yang sudah ditentukan, yang kedua adalah data berupa inputan yang belum ditentukan. Itu tadi materi yang Pak Aris sampaikan pada pertemuan kita hari ini tentang algoritma dan flowchart. Selanjutnya anak-anak bisa belajar mandiri melalui berbagai sumber, baik itu dari buku ataupun bisa mencari referensi di internet tentang algoritma dan flowchart.
Semoga materi pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.